Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Kusmawati. Saya dari Prodi Ahwalus Sasya semester 6. Dalam hal ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Tafsir Ahkam, yaitu yang berjudul Hukum Talak dan penafsiran ayat-ayat yang mengatur tentang talak. Berikut adalah penjelasannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, seperti halnya dalam perkawinan, perceraian atau talak, rujuk, iddah, dan sebagainya. Perkawinan memiliki arti yaitu hubungan halal antara suami dan juga istri. Perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk mencapai kenyamanan, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Apabila tujuan tersebut tidak dapat tercapai, biasanya akan terjadi berbagai konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan suami dan juga istri, seperti halnya tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berduaan, dan tidak boleh melakukan hubungan badan selayaknya suami dan juga istri. Atau dapat dikatakan gugurnya hak dan kewajiban pada suami dan juga istri. Kata talak diberikan sebagai hak dari suami, namun dalam penggunaannya yaitu dimiliki dari kondisi dan situasi tertentu, yang mana talak tersebut dapat digunakan apabila telah melewati berbagai usaha-usaha untuk dapat mempertahankan rumah tangga tersebut, atau dalam hal ini disebut dengan solusi terakhir. Kita sebagai umat Islam mempunyai pedoman, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kesohihannya tidak perlu diragukan lagi. Namun dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran, maka dibutuhkannya berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu lughah dan kaidah-kaidah penafsiran, yang bertujuan untuk dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara utuh. Nah, dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang penafsiran ayat yang mengatur tentang talak dan juga hukum talak di dalam Islam. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengertian talak dan ayat-ayat yang mengatur tentang talak beserta penafsirannya. Pengertian talak. Arti kata talak adalah lepas atau bebas, yang secara definitif arti kata talak yaitu putusnya hubungan suami dan juga istri, atau dapat dikatakan sebagai puncak dari negosiasi penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Kemudian adapun ayat-ayat suci Al-Quran yang mengatur tentang talak tersebut. Yang pertama yaitu terdapat pada surah At-Talaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa afatalikuhunna liidatihina wa ahsul iddah wa taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihina wa la yakhrujna ila an yatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududullahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amra, yang memiliki arti, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar rumah kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak dapat mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Yang mana tafsir At-Talaq ayat 1 tersebut, yaitu penafsiran surah At-Talaq ayat 1 tersebut, yaitu ditegaskan bagi suami yang hendak menalak istrinya harus dalam kondisi dan situasi tertentu, seperti halnya sebelum digauli, di masa suci, dan juga di saat diketahuinya kehamilan yang jelas, yang dimana kewajiban bagi suami juga untuk dapat menjaga masa iddah istrinya dengan baik, karena manakala setelah diucapkannya kata talak tersebut, suami akan merujuk istrinya kembali. Pun ada penegasan yang terakhir dalam penafsiran ini, yaitu
ditegaskan kepada manusia yang hendak tidak mengindahkan hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya manusia tersebut telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Surah berikutnya yang mengatur tentang talak yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah di dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksud dari ayat tersebut atau penafsirannya adalah wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka yatarobasna bi anfusihina, yang artinya hendaklah menahan diri atau menunggu selama salah satu kuru'in atau 3 kali quru. Nah, 3 kali quru ini mendapatkan banyak berbagai perspektif di kalangan ulama. Namun pada umumnya kita ketahui bahwa 3 kali quru adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Kemudian dalam penafsiran ini pun dijelaskan atau ditegaskan lagi mengenai karena itu Allah mewajibkan atas mereka untuk memberitahu tentang maqalaqallahu fi arhamin, yang artinya apa yang diciptakan Allah di dalam rahimnya. Dalam hal ini maksudnya adalah tidak boleh menyembunyikan kehamilan, karena menyembunyikan kehamilan hanya akan mendapatkan kemudorotan yang sangat besar di muka bumi ini. Karena bisa jadi keturunan tersebut dinasabkan yang tidak seharusnya menjadi nasab anak tersebut. Kemudian bisa jadi keturunan tersebut malah menikahi yang harusnya menjadi mahram dari wanita tersebut. Nah, dalam hal ini akan berdampak kepada dosa yang besar yaitu zina. Karena hal tersebut hanya Allah yang Maha mengetahui. Oleh karenanya, sangat penting untuk dapat mengutarakan apabila seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya memberitahu apabila di masa iddah tersebut terjadi kehamilan, agar nasab dari keturunannya tetap terjaga dan tidak terputus bahkan tercampur dengan nasab lainnya. Yang terakhir, surah yang mengatur tentang talak yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 229, yang mempunyai arti yaitu talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, penafsiran surah Al-Baqarah ayat 229 itu adalah setelah kata talak, maka suami berhak dan mempunyai hak untuk merujuki istrinya hanya sebanyak 2 kali. Seperti halnya mentalaknya, kemudian merujukinya, mentalaknya lagi, dan merujukinya lagi. Setelah merujuk selama 2 kali, maka suami hanya dihadapkan dengan 2 pilihan. Yang pertama, yaitu tetap mempertahankan hubungan rumah tangga dengan cara yang baik, atau yang kedua, yaitu mentalaknya untuk yang ketiga kali dengan cara yang baik dan memberikan segala hak-hak yang menjadi hak istri tersebut. Karena haram hukumnya bagi suami untuk mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri. Kesimpulannya adalah perceraian tidak dilarang keberadaannya di dalam Islam, namun Allah sangat membenci perceraian. Perceraian dapat dilakukan apabila menjadi solusi terakhir ketika telah dilakukan usaha-usaha dalam menyelesaikan perkara atau konflik di dalam rumah tangga tersebut. Oleh karenanya, perkara perceraian halal namun sangat dibenci oleh Allah. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.